Kamu tidak akan percaya video bodycam ini. Ya Tuhan. Polisi menemukan sebuah unit penyimpanan yang menjijikan dan di dalamnya ada 2 anjing yang sudah mati. Saya tidak tahu ini di mana. Saya tidak tahu di mana anjing kedua. Saya tadi baru di sini dan dia baik-baik saja. Jadi saya tidak tahu di mana. Apa maksudnya baru saja di sini? Bukan cuma apa yang dikatakan wanita yang diduga meninggalkan anjing-anjing itu di sana hingga mati kepada polisi yang mengejutkan, kamu tidak akan percaya apa pekerjaannya. Kami di On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Bagaimana seseorang bisa meninggalkan seekor hewan? Dalam kasus ini, 2 hewan terjebak di dalam kotak logam pada puncak musim panas di Florida pada hari ketika indeks panas sekitar 95 derajat. Itulah yang dituduhkan telah dilakukan seorang wanita terhadap 2 anjing. Keduanya meninggal dan polisi mengatakan salah satunya ditemukan tewas di dekat pintu yang terkunci saat polisi masuk ke dalam. Di pojok kanan seperti ada kandang berwarna merah muda. Tasnya bersandar di sana. Aku tidak tahu di mana ini. Aku tidak tahu di mana anjing kedua. Aku tadi baru di sini dan dia baik-baik saja. Jadi aku tidak tahu di mana. Apa maksudnya baru saja di sini? Sekitar 2 malam yang lalu. 2 malam yang lalu. Itu adalah Alexa Barkett yang berusia 21 tahun. Polisi mengatakan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sebuah unit penyimpanan di Bunnell, Florida. Itu adalah komunitas pedesaan di barat laut Orlando. Kami akan membahas lebih lanjut tentang apa yang dia katakan untuk membela dirinya sendiri dalam rekaman kamera badan polisi sebentar lagi. Sekarang petugas dipanggil ke unit penyimpanan ini pada 19 Juli. Orang yang menyewa tempat di sana menelpon polisi karena bau di dalamnya sangat menyengat. Dan inilah yang ditemukan polisi saat mereka masuk ke unit penyimpanan itu. Untungnya kita tidak bisa mencium bau melalui layar karena kabarnya baunya sangat mengerikan. Dan Anda juga bisa melihat sendiri di sini kekacauan yang sedang dihadapi petugas. Dan menurut catatan polisi, tubuh 2 anjing ditemukan di dalam unit penyimpanan itu. 1 anjing berada di dalam kantong hitam, dan kemudian ada anjing lain yang berada di dekat pintu. Anjing di dalam kantong hitam adalah seekor Labrador hitam berusia 5 tahun, dan kemudian anjing yang tubuhnya ditemukan di dekat pintu adalah seekor Labrador hitam berusia 2 tahun bernama Karma. Charlie 111, Charlie ini Ricky 812. Oh, dalam waktu kurang dari 10.50. 10 pas.
Parkway, Forest Lane, Romeo, Quebec, Tango, Bravo, 32, RQG, E32, Blue Volkswagen. Okay. Bro, aku cuma mau telepon. Nanti kamu telepon balik kalau ada waktu. Aku ngomong gini karena cuma mau bicara sebentar sama kamu. Ready to meet 11 Passenger. Yeah. Ya, ini aku. Apa itu? Motor 50, flight of tickets. Motor 15. Yeah, Florida, Information Tango 1. Polisi mengatakan indeks panasnya 96 derajat pada hari mereka masuk ke unit penyimpanan. Saat itu ada AC yang menyala, tapi polisi mengatakan tidak ada udara dingin yang keluar dari AC tersebut. Dan itu benar-benar mengerikan dan menyayat hati membayangkan apa yang dialami oleh kedua hewan itu. Dan Anda juga harus bertanya-tanya, seperti apa orang yang tega meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu? Jadi, bisakah Anda katakan, sejak Anda melahirkan bayi Anda sampai sekarang, berapa kali menurut Anda seseorang, entah Anda atau siapapun, datang ke sini? Sekitar, saya jujur aja, mungkin 3 atau 4 kali. Saya tidak tahu, mungkin setiap malam. 3 atau 4 kali. Golongan arah mudah mengurutkan dahsyat. Tidak. Oh, Setiap minggu. Jadi- Jadi 6 kali 4 atau 6 kali 3. Di mana kamu meletakkan anjing pertama? Dia ada di dalam tas. Belakang. Di pojok kanan. Ada kandang berwarna merah muda. Itu Alexa Barkett yang berusia 21 tahun. Dia dilaporkan sebagai penyewa yang menyewa tempat di mana tubuh 2 anjing ini ditemukan. Sekarang Barkett mengatakan anjing berusia 5 tahun, nama anjing itu adalah Ava, dan itulah anjing yang ditemukan di dalam sebuah kantong. Dia sebenarnya telah menemukan anjing itu sudah mati beberapa hari sebelumnya. Sekarang, alasan dia menemukan anjing itu sudah mati beberapa hari sebelumnya, katanya, adalah karena pemilik kompleks dengan unit penyimpanan ini menelponnya karena penyewa lain mengeluh tentang bau dari unit penyimpanannya. Jadi dia pergi untuk membersihkannya. Dia menemukan salah satu anjingnya telah mati. Dan alih-alih membawa anjing itu keluar dari unit penyimpanan ini, menurut catatan pengadilan, tampaknya dia hanya memasukkan anjing itu ke dalam kantong sampah hitam. Dia bilang dia memberi makan anjing lainnya, Karma, yang ada di unit penyimpanan ini. Lalu dia pergi. Dan anjing yang satunya, yang bernama Karma, Labrador hitam berusia 2 tahun, akan mati beberapa hari kemudian ketika polisi menemukan semua ini saat mereka masuk ke unit penyimpanan. Setelah itu, mereka dipanggil ke sana oleh orang lain yang juga menyewa tempat dan bisa langsung mencium bau mengerikan dari dalam. Sekarang, Alexa memberitahu polisi bahwa dia tidak bisa sering datang ke unit penyimpanan tempat dia menyimpan kedua anjing ini karena 6 minggu sebelumnya dia baru saja melahirkan. Jadi dia sedang banyak urusan. Dia juga mengatakan bahwa dia mengalami depresi pasca melahirkan. Dia mengatakan bahwa dia meminta orang lain untuk datang dan memeriksa anjing-anjing itu. Dan dia tidak menyadari bahwa semua ini sedang terjadi. Sekarang berikut ini adalah lebih banyak lagi yang dia katakan kepada polisi. Dan saat Anda mendengarkan ini, sejujurnya, bersiaplah ketika saya memberitahu Anda apa yang tampaknya dia lakukan untuk mencari nafkah. Karena ketika kami mengetahuinya, kami sangat terkejut. Saya tidak tahu di mana anjing kedua. Saya tadi di sini dan dia baik-baik saja. Jadi saya tidak tahu. Di mana? Apa maksudnya baru saja di sini? Sekitar 1 2 jam malam yang lalu. Dua malam Iya, yang lalu. jadi bukan hanya terakhir tapi. kali kamu melihat anjing yang lain. Apa nama anjing yang satu lagi? Karma. Jadi aku tidak tahu di mana dia Oke, berada ini adalah karena apa dan Karma. Berapa umur Karma? 2 2. Dan dia anjing jenis apa? Seekor Labrador hitam. Dan anjing yang pertama apa? Seekor Labrador hitam lagi. Dan dia berumur sekitar 5 tahun. Dan siapa namanya? Apa? Ava itu yang di belakang kan? Pisang. Tapi aku akan menjadi brutal.
Kita sudah mengendalikan itu kan sejak 51 sejauh ini. ada 2 anjing single 7. Saya sedang membicarakan tentang yang lain. Tahu, aku tidak tahu. Sudah tidak hidup. Iya, kami. Ya, kami semacam membicarakan soal saluran pembuangan dan semuanya. Di luar dengan di kelelawar, dan kemudian semua orang yang aku ajak bicara bilang mereka pernah mendengar anjing-anjing di sini. Tapi waktu kami mengetuk pintu, kami sama sekali tidak Seperti yang mendengarnya. aku bilang, aku nggak tahu. Aku sudah bilang ke kalian, ada anjing lepas di sana. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku nggak nyangka bakal jadi begini. Dan ya, itu pertama kalinya aku tahu soal kotoran itu. Hal yang sama juga terjadi padaku, tapi waktu itu aku di sini. Lalu keesokan harinya, dapat telepon, "Hey, ada bau aneh." Dan aku bilang, "Biar aku bersihkan saja kotorannya." Aku sudah membersihkan kotorannya, lalu masuk ke sini. Dan aku bilang, "Itu bukan karena kotoran." Baiklah, jadi berdasarkan semua yang sudah kita sekarang juga. Sekarang kamu belum ditangkap, tapi kamu akan diamankan. Oke, sampai kita menyelesaikan ini. Aku pikir begitu. Ya, Silakan. tidak apa-apa. lanjutkan. Silakan berbalik, taruh di belakang punggungmu. Teman-teman, Dan sekarang 23 juga punya whiskey pop press di sini. Cukup letakkan. Itu di belakang dan nanti kita akan cari tahu dari Ayo, kita mulai. Aku tidak tahu itu apa, tapi aku tidak. letakkan saja di belakang dan nanti kita akan cari tahu di sana. Baiklah, jadi aku akan membawamu ke mobilku. Duduk sebentar di sana, ada AC dan lain-lain. Semoga kamu tidak keberatan ya. Oke. Boleh aku ganti sebentar? Marjorie juga merupakan nama tengah. Iya. Aku akan menghubungkanmu. Aku peduli dengan sambungannya. Kembali ke sini. Yang perak, yang merah muda. Kamu dipersilakan untuk menikmati momen-momen ini. Baiklah. sekarang kami belum terlalu sering membahas episode seperti ini di acara kami, di mana kami membicarakan tentang penyiksaan hewan. Jelas ini adalah topik yang sangat penting. Ini adalah topik yang sangat menyayat hati setiap kali dibahas. Tapi dalam banyak kasus seperti ini, jarang ada orang yang secara profesional merawat hewan justru dituduh melakukan hal seperti ini. Dan ketika kami mencari Alexa Barkett, ketika kami mencari alamat tempat unit penyimpanan ini berada, sejujurnya kami sangat terkejut ketika menyadari apa yang ternyata dia lakukan untuk mencari nafkah. Dia ternyata adalah seorang pelatih anjing. Related yang sama yang didatangi polisi untuk unit penyimpanan di East Court Street adalah tempat bisnis pelatihan anjing berada. Sebuah bisnis layanan hewan peliharaan yang mempromosikan dirinya di Facebook sebagai tempat di mana mereka melatih anjing dan pemiliknya dengan program yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda dan anjing Anda. Di halaman Facebook perusahaan, Anda juga melihat foto Alexa dengan seekor hewan dari tanggal 3 Juni yang lalu. Sekarang Anda mendengar dia memberitahu polisi bahwa dia baru saja melahirkan bayi sekitar 6 minggu sebelumnya.
pada 14 Juni. Perusahaan memposting bahwa mereka mengenakan biaya $50 untuk konsultasi pelatihan anjing melalui telepon sementara dia sedang cuti. Sekarang, meskipun dia mengatakan bahwa dia pikir AC ini sedang menyala, polisi masuk ke dalam. Mereka mengatakan ada unit pendingin udara di sana. Tampaknya menyala, tetapi tidak ada udara dingin yang keluar dari sana. Seberapa layak itu dijadikan alasan? Karena ketika indeks panas mencapai 96 derajat di Florida saat musim panas, dan jika kamu pernah mengalaminya, udara di sana sangat lembab. Kamu tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang masuk ke tempat itu dan tidak merasakan betapa panas dan berbahayanya bagi hewan-hewan di dalamnya. Setelah penangkapan Burkett, inilah yang dikatakan kepala polisi berkata begini, ini adalah kasus kekejaman terhadap hewan yang sangat menjijikan. Dan anjing-anjing ini mati dalam kondisi yang tidak seharusnya dialami oleh hewan manapun. Hewan sepenuhnya bergantung pada pemiliknya untuk makanan, air bersih, tempat berlindung yang aman, olahraga, perhatian medis, dan perlindungan dari kondisi berbahaya. Memiliki hewan adalah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan ketika merawatnya menjadi sulit. Tidak ada tempat di Bunnell untuk kekejaman terhadap hewan, dan departemen kami menerapkan toleransi 0 terhadap siapapun yang menyiksa, menelantarkan, atau membuang hewan. Ketika seseorang melanggar kewajiban mendasar ini dan menyebabkan penderitaan atau kematian, petugas kami akan menyelidiki secara menyeluruh, menelusuri bukti, dan tanpa henti menuntut pertanggungjawaban penuh sesuai hukum Florida. Uang jaminan Burkett ditetapkan sebesar $6.000 menurut catatan pengadilan, dan sidang berikutnya dijadwalkan pada 25 Agustus. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas hal ini adalah Alexis Rosenberg, pengacara litigasi. Selalu senang Anda bisa hadir di sini di Law and Crime. Bagaimana hukum memandang kasus seperti ini? Karena jelas sangat mengerikan apa yang terjadi pada hewan-hewan ini. Dan Anda tahu, kita semua mencintai hewan. Tapi kita tidak sedang membicarakan korban manusia di sini. Namun tetap saja, mereka tetap korban yang penting dalam kasus ini. Tapi bagaimana hukum menangani hal itu dalam kasus yang cukup mengerikan seperti ini? Terima kasih sudah mengundang saya, tentu saja. Maksud saya, kasus-kasus yang melibatkan hewan memang benar-benar memancing emosi banyak orang. Karena kita berbicara tentang hewan-hewan yang rentan dan benar-benar tidak punya cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini sangat mirip dengan kasus yang melibatkan anak kecil. Jadi maksud saya, ini sangat menyedihkan dengan apa yang terjadi. Meninggalkan hewan-hewan, menelantarkan mereka, membiarkan mereka seperti dipanggang di tempat penyimpangan yang tampaknya tidak ber-AC di Florida. Dan di sini bisa menjadi sangat panas bagi siapapun yang belum pernah ke Florida. Dan berada di tempat penyimpanan tanpa AC adalah cara yang sangat mengerikan untuk mati. Yang juga cukup mengejutkan, karena sangat sedikit tempat penyimpanan tanpa AC di Florida karena panasnya. Bahkan, lupakan saja soal menaruh hewan di sana. Hanya menaruh furnitur saja. Barang-barang seperti itu saja pun. Umumnya tetap akan berjamur. Jadi, itu cukup menarik untuk dibahas. Tapi mereka memang memperhatikan. Dan undang-undang di Florida sekarang jauh lebih ketat terhadap kekejaman terhadap hewan. Karena beberapa tahun lalu, ada seekor anjing di tengah badai yang benar-benar diikat. Saya suka itu. Ya, di pinggir jalan. Jadi gubernur kami telah memberlakukan undang-undang yang lebih ketat terhadap kekejaman terhadap hewan dan hal-hal seperti itu. Jadi maksud saya, dia menghadapi kemungkinan hukuman penjara di sini. Dan kita punya 2 dakwaan. Jadi untuk setiap dakwaan, dia bisa menghadapi hingga 5 tahun. Itu berarti total 10 tahun untuk 2 dakwaan ini. Yang sangat jelas bisa mereka dapatkan. Karena kita punya 2 dakwaan yang terpisah. Saya percaya mereka adalah anjing Labrador Retriever yang ditemukan di unit itu. Sayangnya, mereka kurang lebih telah dibunuh karena ditinggalkan di sana, kan? Maksudku, sepertinya ini tidak baik untuknya. Tidak, dan kau tahu 96 derajat menurutku itu adalah indeks panasnya musim panas Florida. Maksudku itu benar-benar kau tahu dan fakta bahwa dia sudah menurut polisi ke unit penyimpanan itu beberapa kali. Anjing pertama mati, lalu dia hanya meninggalkan hewan itu di sana dan kemudian kembali lagi. Dan dia memberikan beberapa alasan atau dalih kepada polisi saat itu tentang mengapa dia tidak lebih sering berada di sana. Saya juga penasaran dalam kasus seperti ini, seperti kasus penyiksaan hewan, seberapa sering kasus seperti ini tidak dilaporkan. Seseorang punya hewan peliharaan. Kita semua pernah punya hewan peliharaan saat tumbuh dewasa kan? Dan pada akhirnya hewan itu mati dan itu memang terjadi. Dan tidak seperti manusia yang kematiannya harus dilaporkan ke pemeriksa medis. Dan menurut saya dalam kasus ini, fakta bahwa kamu tahu, penyewa unit penyimpanan ini, kamu tahu, terganggu oleh baunya.
dan bisa mendengar anjing-anjing menggonggong di sana. Seperti, bukan berarti bagus kalau jadinya begini, tapi itu juga sangat mungkin. Seperti dia bisa saja datang dan hanya menyembunyikan anjing-anjing itu dan tidak ada yang akan pernah tahu menurutku. Nah, ini mengangkat poin yang sangat bagus, Chris. Maksudku, mereka mendengar anjing-anjing itu menggonggong. Kenapa petugas pengendali hewan tidak dipanggil ke sana lebih sering daripada? Kenapa hanya itu saja? Satu kali saja mereka dipanggil ke sana. Kenapa pemilik unit penyimpanan atau perusahaan pengelola tidak memanggil petugas pengendali hewan? Saya yakin itu melanggar ketentuan unit penyimpanan tersebut. Agak menyedihkan bahwa mereka tidak dipanggil sebelumnya, sehingga hal ini tidak terjadi. Menurutku, sepertinya ada sesuatu yang lebih dari ini. Biasanya kita mendengar tentang kekejaman terhadap hewan, seperti seseorang menyakiti atau meninggalkan anjing terikat di tengah badai topan. Ini terdengar seperti sesuatu yang lebih seperti, apakah dia tunawisma? Katanya juga ada unit pendingin udara di sana, tapi tidak mengeluarkan udara dingin. Aku merasa seperti ada sesuatu. Apakah kita sedang menghadapi masalah kesehatan mental? Dan salah satu hal yang sering terjadi ketika kita menangani kasus kekerasan terhadap hewan adalah pengadilan bisa memerintahkan tes psikologis. Mereka bisa memerintahkan konseling psikologis bersamaan dengan melarang orang tersebut untuk memiliki anjing atau hewan lagi. Tidak pernah lagi. Biasanya hanya untuk jangka waktu yang lama, seperti setidaknya 5 tahun. Tapi bisa juga lebih lama dari itu. Jadi, kamu tahu apakah ada hal lain yang terjadi dalam situasi ini? Karena dari fotonya, sepertinya ada sofa di dalamnya. Dan cara mereka ditata tidak seperti biasanya di unit penyimpanan. Hampir terlihat seperti mungkin seseorang tinggal di sana. Seperti dia tinggal di sana sebagian waktu. Ya, dan aku tahu bahwa dia sepertinya, dan sebelum kita mulai, aku sempat menemukan ini, yaitu dia ternyata bekerja sebagai pelatih anjing, mungkin sebagai pekerjaan sampingan, yang mana di satu sisi kamu jadi bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan bisnis itu ke depannya. Tapi kamu tahu, di sisi lain, aku juga bertanya-tanya dalam kasus seperti ini. Jelas, kalau kita bicara tentang korban manusia, ini pasti jadi berita nasional kalau ada orang yang meninggal seperti ini. Dan selain itu, aku juga memikirkan soal autopsi yang akan dilakukan, penyelidikan yang akan dilakukan, menyelidikinya. Seperti dalam kasus penyiksaan hewan, seberapa banyak pekerjaan, atau lebih tepatnya usaha. Tapi kalau kamu seorang jaksa, kamu pasti banyak urusan. Seperti berapa banyak waktu dan usaha yang kamu curahkan untuk kasus ini ketika menuntut seseorang dan memastikan mereka merasakan sepenuhnya hukum yang berlaku, dibandingkan dengan kasus manusia yang jelas-jelas akan lebih diperhatikan. Bagaimana kejaksaan menangani kasus kekerasan terhadap hewan seperti ini dan menentukan langkah ke depan, serta seberapa besar usaha yang benar-benar ingin kamu curahkan untuk menyelidikinya. Jadi, di Florida, kantor jaksa negara bagian mungkin tidak harus membuktikan. Ingat, dalam kasus kekejaman terhadap hewan, kamu tidak harus membuktikan bahwa hewannya dibunuh. Ada banyak kemungkinan di antaranya. Jadi, mereka tidak akan menginvestasikan jumlah uang atau waktu yang sama seperti kalau korbannya manusia atau anak kecil. Tapi meskipun begitu, maksud saya, ini sebenarnya adalah kasus yang cukup jelas dari sudut pandang kekejaman terhadap hewan, karena itu adalah unit penyimpanan miliknya. Saya rasa itu sudah jelas. Kami menemukan hewan-hewan di sana. Mereka punya bukti, saya kira, tentang dia yang keluar masuk berdasarkan rekaman video. Saya yakin ada semacam rekaman pengawasan yang berkaitan dengan itu. Dan kemudian hewan-hewan itu ada di sana dan mereka sudah mati. Jadi saya rasa mereka tidak akan, maksudnya kita tidak akan memanggil tim forensik ke sana. Kita juga tidak akan mengirimkan barang bukti ke tim forensik. Mungkin saja mereka bisa saja mengirimkannya atau tidak untuk mengetahui, kamu tahu, penyebab kematiannya. Dalam kasus ini, kemungkinan besar tidak, karena bukti-bukti yang ada di sekitarnya, kamu tahu, karena unit penyimpanan itu miliknya, dan semua itu. Tapi kembali ke pertanyaanmu sebelumnya tentang, kamu tahu, berapa kali kita tidak menangkap atau orang-orang tidak ditangkap karena kekejaman terhadap hewan? Sering sekali. Karena seperti yang kamu bilang, kamu tidak ada akta kematian jika hewan peliharaanmu meninggal. Dan dalam kasus ini, salah satu anjing itu sebenarnya ada di dalam kantong plastik hitam. Dan kamu sudah meninggal. Jadi itu menimbulkan pertanyaan, apa yang akan dia lakukan dengan kantong itu?
kemungkinan besar dia akan membuang tubuh anjing itu dan dia tidak akan mengumumkan bagaimana hal itu terjadi. Yang benar-benar mengganggu saya adalah dia masih memiliki anjing yang lain dan anjing itu sudah mati. Itu bisa menjadi tanda bahaya bahwa ini bukan lingkungan di mana anjing lain bisa bertahan dan tetap hidup. Tapi bahkan setelah itu pun, itu tidak menghentikannya untuk tetap memelihara anjing di sana. Dan itulah yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti itu pembelaan, tapi itu memang berkaitan dengan psikologi yang sebenarnya juga tidak diwajibkan. Tapi seperti yang saya sebutkan, kadang-kadang mereka akan memerintahkan konseling psikologis wajib untuk mengetahui kenapa anjing-anjing itu ada di sana. Apakah dia tidak punya rumah? Apakah dia tunawisma? Apakah dia menumpang di rumah orang lain? Dan orang-orang tidak mengizinkannya membawa anjing-anjingnya ke sana. Dan ini kembali lagi ke foto-foto itu. Karena biasanya kalau kamu punya unit penyimpanan, kebanyakan orang akan memilih unit penyimpanan sekecil mungkin karena biayanya lebih murah. Dan kamu akan menumpuk barang-barang. Barang-barang itu akan ditumpuk satu di atas yang lain. Tapi kamu sudah lihat foto-fotonya. Dan ada banyak ruang yang tidak terpakai. Sofa-sofa itu diatur seolah-olah kamu sedang bersantai di atasnya seperti manusia. Dan itu tidak diatur seperti biasanya kamu menata unit penyimpanan jika kamu memang tidak benar-benar tinggal di unit penyimpanan itu. Ya, dan aku juga nggak tahu, ini memang agak menarik di kasus-kasus seperti ini, yang mana kita juga nggak, kamu tahu, selalu membahas kasus kekerasan terhadap hewan. Tapi di kasus ini, jelas sekali, kamu bisa melihat visualnya dan detail-detailnya memang, kamu tahu, ini membuatnya jadi cerita yang perlu kita bicarakan. Dan menarik juga melihat komentar-komentar di internet dan perhatian yang didapatkan cerita ini. Maksudku, kemarahan orang-orang karena apa yang terjadi pada hewan-hewan ini. Tapi di saat yang sama, kamu tahu, maksudku ini. Kamu tahu, kasus ini mendapatkan reaksi yang lebih besar daripada beberapa kasus pembunuhan, kamu tahu, yang akan kita bicarakan. Dan itu memang menarik karena kamu tahu. Dan aku tidak mencoba membuka perdebatan tentang siapa yang hidupnya lebih penting, seperti anjing atau hewan lain. Tapi memang ini cukup menarik. Menurutku, ini memang perdebatan yang aku yakin. Dan kalau bicara soal Gubernur DeSantis dari Florida, beberapa undang-undang yang telah disahkan di sana ketika berbicara tentang, kamu tahu, menaikkan standar dalam hal menuntut pertanggungjawaban karena ada reaksi emosional dan cinta yang kita semua miliki terhadap hewan. Tapi di saat yang sama, kamu juga harus menyeimbangkan. Kamu tahu, sumber daya yang mungkin kamu miliki, kurasa. Chris, kamu benar. Hewan memang menarik bahwa mereka benar-benar membangkitkan begitu banyak emosi dibandingkan dengan jika ada manusia yang meninggal. Dan menurutku itu terjadi di mana-mana. Dan kamu tahu, banyak orang memang merasa lebih dekat sayangnya dengan hewan mereka. Merasa lebih dicintai dan lebih mencintai hewan mereka daripada beberapa anggota keluarga mereka. Dan itulah kenyataan dari situasinya. Jadi, dan mendengar tentang bagaimana hewan-hewan ini mati, itu benar-benar keterlaluan. Maksud saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada dasarnya mereka mati kepanasan. Ya. Dan jika kamu benar-benar memahami bagaimana itu bisa terjadi, itu cara yang mengerikan untuk mati. Dan kita sering mendengar kasus anak-anak yang secara tidak sengaja ditinggalkan di kursi belakang mobil oleh orang tua mereka. Itu adalah cara yang sangat tragis untuk mati. Tapi yang jadi masalah di sini adalah dia tahu, seperti yang sudah kamu katakan, dia sudah diperingatkan. Jadi aku memang berpikir kalau dia kemungkinan akan dipenjara. Apakah aku pikir dia akan mendapat 5 tahun? Tidak, aku juga tidak berpikir dia akan mendapat 10 tahun. Tapi, aku memang berpikir dia bisa saja dipenjara karena peringatannya. Karena bahkan jika itu dibawa ke pengadilan, sebagai pengacara pembela kamu akan berargumen bahwa, dan ini sebenarnya yang ingin aku sampaikan, bahwa itu terjadi karena situasinya. Dia hanya lewat. Dia melihat anjing itu. Dia meninggalkan makanan. Anjing itu memang memakan makanannya. Dia punya pendingin udara. Dia tidak tahu kalau pendingin udaranya rusak. Dan kemungkinan besar, aku tidak tahu sudah berapa lama mereka mendengar gonggongan itu, tapi jika mereka sudah mendengarnya cukup lama, maka pada suatu saat, pendingin udara itu pasti sempat berfungsi. Atau mereka pasti sudah bertanya, jauh lebih cepat. Jadi ini adalah beberapa hal yang akan dibahas oleh seorang pengacara pembela. Namun, kamu tahu, apakah itu memenuhi? Maksudku, menurutku, soal makanan, masalah makanan yang kamu sebutkan, yang lebih ringan, maksudku, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan vonis bersalah. Benar-benar, kapan AC itu rusak? Tapi, sekali lagi, kita punya anjing pertama yang dia tahu karena dia memang akan, kami percaya dia diduga adalah orang yang memasukkan anjing itu ke dalam tas. Dan tahu bahwa anjing itu sudah mati. Jadi sekarang dia seperti sudah diperingatkan kan, bahwa ini bukan situasi yang aman untuk anjing kedua. Tidak, dan ini adalah kasus yang menyedihkan dari segala sisi. Kamu tahu, kita akan lihat bagaimana secara hukum kasus ini berjalan.
Diskusi yang menarik tentu saja ketika membahas kasus kekejaman terhadap hewan. Kita tidak pernah ingin melihat cerita seperti ini. Ini benar-benar kasus yang sulit. Alexis Rosenberg, pengacara litigasi dari Florida. Selalu senang Anda hadir bersama kami di Law and Crime. Terima kasih sudah bergabung untuk membahas kasus ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.